Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuratika, NIM 240 240 140 11. Yang pertama, definisi komputer. Secara umum, komputer adalah perangkat yang mampu melakukan operasi aritmatika dan logika secara otomatis dengan bantuan sistem perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak software. Komputer mampu menyimpan data, memproses informasi secara menghasilkan dalam berbagai bentuk seperti teks, gambar, suara, maupun video. Yang kedua, fungsi komputer. Komputer memiliki banyak fungsi, di antaranya mengelola data, mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat, menyimpan data, menyimpan informasi untuk digunakan kembali di masa mendatang, mengakses informasi yang digunakan untuk mengakses internet dan memperoleh data dari seluruh dunia. Media komunikasi berfungsi sebagai alat komunikasi melalui email, video call, dan media sosial. Otomatisasi bekerja membantu otomatisasi dalam berbagai bidang seperti pendidikan, industri, kesehatan, dan perkantoran. Yang ketiga, komponen utama komputer. Komputer terdiri dari dua komponen utama, perangkat keras komponen fisik, dan komponen seperti CPU serta memori otak komputer yang melakukan proses data, RAM, dan memori tempat penyimpanan sementara saat komputer bekerja. Hard disk penyimpanan permanen untuk sistem operasi data pemrograman. Monitor menampilkan hasil proses komputer dalam bentuk visual. Keyboard dan mouse alat input untuk memberikan perintah kepada komputer. Perangkat lunak software program dan aplikasi yang menjalankan perintah seperti sistem operasi OS, contohnya Windows, Linux, dan MacOS. Aplikasi seperti PowerPoint, Word, Excel, browser, dan lainnya. Yang keempat, jenis komputer. Beberapa jenis komputer berdasarkan ukuran dan fungsinya. Komputer desktop digunakan di rumah atau kantor, tidak mudah dipindahkan. Laptop, notebook, komputer berbeda, mudah dibawa. Tablet lebih kecil dari laptop, menggunakan layar satu. Server komputer khusus digunakan untuk melayani komputer lainnya dalam jaringan. Software komputer dengan kemampuan sangat tinggi untuk riset atau kalkulasi kompleks. Yang kelima, perkembangan komputer. Komputer pertama berukuran sangat besar dan hanya bisa menjalankan tugas sederhana. Untuk menjadi lebih kecil, cepat, dan canggih kini, seperti ponsel pintar, jam pintar, bahkan perangkat pintar. Kesimpulan, komputer adalah alat penting dalam kehidupan modern yang membantu manusia dalam berbagai bidang, melalui pekerjaan, pendidikan, hiburan, hingga mengkomunikasi berbagai hal. Menjadi keterampilan harus dimiliki oleh semua orang di era digital saat ini. Menurut adalah papan utama pada komputer menjadi tempat terhubung semua komponen inti seperti prosesor, RAM, hard disk, kartu grafis, dan lainnya. Di gambar ini kita lihat sebuah motherboard dari merek Kiati model yang merupakan motherboard berukuran mesyuarat menggunakan Xilinx 1150 mendukung Super Intel generasi keempat Haswell. Mari kita bahas satu persatu komponen penting. Yang pertama, subchip CPU, pusat otak komputer. Komponen besar berwarna perak di tengah motherboard adalah CPU, tempat memasang proses. Di gambar ini sudah terpasang prosesor Intel tapi belum diberi heatsink atau kipas pendingin. Skirt ini bertipe Elgato 1150 yang beratnya hanya cocok untuk proses dalam seperti Intel Core i3, i5, atau i7 generasi keempat. CPU adalah otak komputer tersebut. Perintah dan proses dihitung di sini. Penting untuk memasang heatsink dan kipas pendingin di atas CPU harus tetap stabil. Bagian 2 slot RAM DDR3 di memori, sementara di sisi kiri satu CPU terdapat 2 slot RAM berwarna hitam
adalah tempat untuk memasang RAM, dan ketiga, RAM adalah tempat penyimpanan sementara saat komputer bekerja makin besar. Kapasitas RAM semakin cepat dan lancar komputer menjalankan aplikasi. Smartphone ini hanya mendukung DDR3, bukan DDR4, atau setiap slot RAM bisa menampung RAM dengan kapasitas tertentu, biasanya maksimal hingga 16 GB total. Bagian ketiga, harddisk utama komunikasi internal. Di atas seluruh kecil adalah sebuah harddisk berwarna hitam kecil. Di bawah harddisk ini terdapat Intel H81 GPD bertugas mengatur komunikasi antara program harddisk dan perangkat lain. Tanpa dilihat, semua perangkat tidak bisa saling berkomunikasi. Harddisk ini berfungsi untuk mendinginkan CVS agar tidak terlalu panas. Yang keempat, server PCI Express disk kali 16 VGA slot panjang berwarna hitam. Di bagian tengah adalah slot PCI kali 16 tepat untuk memegang VGA atau kartu grafik yang dibutuhkan kalau kami ingin bermain desain grafik atau aktivitas berat lainnya memerlukan tampilan grafik tinggi. Kalau kamu tidak pakai tambahan, kamu bisa memakai lebih warna bawaan dari prosesor jika pendukung Intel HD grafik. Yang kelima, prosesor konektor hard disk dan SSD. Di bagian kiri atas adalah dua plot SATA berwarna putih. Plot ini digunakan untuk menghubungkan hard disk SD atau DVD. SATA adalah jaringan data antara penyimpanan data. Mikrofon SATA berwarna putih bisa menunjukkan untuk kecepatan data. Hard disk adalah perangkat keras hardware pada komputer yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen secara penting, seperti sistem operasi, aplikasi, dokumen, musik, video, hingga gambar disimpan di dalam hard disk. Hard disk disebut penyimpanan sekunder karena berbeda dengan RAM yang hanya menyimpan data sementara. Data di hard disk tidak akan hilang meskipun komputer dimatikan. Hard disk bekerja secara mekanik dan magnetik. Perangkat ini memungkinkan besar adalah hard disk 2,5 inci yang umum digunakan pada laptop atau bisa juga digunakan pada PC dengan bracket khusus. Di dalam hard disk terdapat komponen utama. Yang pertama, plater piring magnetik berputar dengan kecepatan tinggi 5,400 sampai 7,200 RAM atau lebih. Data disimpan di permukaan piring ini. Yang kedua, head kepala baca tulis megalitik dekat di atas membaca atau menulis data secara magnetik. Yang ketiga, aktuator RAM elegan bergerak menggerakkan head dan posisi tertentu. Yang keempat, steel cross gantung piring. Yang kelima, big bridge with membentuk sebuah fungsi hard disk dan mengatur komunikasi dengan komputer. Ketika meminta data, hard disk akan memutar piring menekan head ke lokasi data disimpan untuk membacanya. Port data start power untuk terletak di sebelah kiri besar fungsi untuk mengalir listrik. Power supply ke hard disk biasanya dihubungkan dengan kabel power dari BIOS untuk langsung terhubung ke telepon laptop. Data SATA komputer terletak di tengah lebih kecil daripada yang pertama. Fungsi RAM. RAM adalah memori utama dalam komputer atau laptop berfungsi menyimpan data sementara yang sedang digunakan oleh sistem operasi aplikasi. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak program yang bisa dijalankan secara bersamaan tanpa membuat komputer berlambat. Yang kedua, detail modul jasa kita lihat dari label yang menempel pada modul internal. Informasi seperti 512 MB, PC 200U,
menunjukkan bahwa ini RAM dengan kapasitas 512 MHz jenis DDR1 dengan memiliki kecepatan pitch 120 atau 400 Hz. Tertulis juga CL3 yang berarti CLC, yaitu jumlah siklus diperlukan untuk mengakses data di bagian atas label dan stiker garansi yang menunjukkan bahwa RAM ini kemungkinan berasal dari vendor yang ketiga terdapat stiker berkualitas void if private, artinya jika stiker ini dilepas generasi batal. Yang ketiga, ciri-ciri fisik. RAM ini memiliki warna PC kuning keemasan dan terlihat ada 8 chip memori hitam masuk vertikal. Jumlah ini kasar generasi lama. Jalur ini sempit dan komponen CMN super David yang kecil tampak di sisi kiri dan bawah. Yang keempat, kesimpulan RAM ini kemungkinan besar modul DDR1 512 MB yang saat ini sudah cukup rusak dan jarang dipakai di komputer modern. Pada zaman RAM ini sering digunakan di komputer desktop tahun 2000-an awal. Meski sudah kuno, RAM ini adalah komponen penting yang menunjukkan bagaimana teknologi memori komputer tersebut berkembang dari tahun ke tahun. Penjelasan komponen power supply. Yang pertama, unit casing power supply kotak besi abu-abu. Ini adalah bodi utama PC, terbuat dari logam, biasanya aluminium atau besi, yang berfungsi sebagai pelindung internal dan juga membantu membuang panas. Di dalam casing ini terdapat komponen elektronik seperti trafo, kipas, kapasitor, filter, dan konverter arus. Yang kedua, lubang ventilasi udara, lubang panjang-panjang di atas bodi. Lubang ini berfungsi sebagai saluran udara untuk pendingin. Di bagian dalam biasanya terdapat kipas yang menarik udara panas keluar menjaga suhu PC tetap dingin saat bekerja. Yang ketiga, kabel-kabel power warna kuning, merah, hitam, orange. Ini adalah kabel keluar dari PC yang mengalir listrik ke komponen-komponen komputer. Warna kabel menunjukkan tegangan listrik yang berbeda. Contohnya, merah tambah 5F, kuning tambah 12F, hitam negatif, orange 3,3F, ungu pilot 5 stabil, hijau slide power on, abu-abu daya stabil, abu-abu forward sinyal status daya stabil. Yang keempat, konektor stack dan Molex. Konektor data hitam PP digunakan untuk mengaliri daya ke hard disk, SSD, dan DVD drive. Konektor Molex besar dan putih atau hitam berbentuk kotak bisa digunakan untuk berfloat lawas seperti kipas, casing, atau HDD model lama. Yang kelima, kabel power ATX 24 pin kemungkinan ada di antara kabel itu. Ini adalah tabel utama untuk menghubungkan Facebook ke berfloat. Meskipun tidak tampak jelas di gambar, biasanya ada satu tabel kabel besar dengan 24 pin yang menyuplai daya utama ke motherboard. Catatan tersebut adalah TV ATX karena dilihat dari ukuran casing dan bayangan
konektor. PC seperti ini harus terpasang dengan benar di chassis komputer dan disambung ke komponen internal seperti motherboard, GPU, HDD atau SSD dan kipas. Kesimpulan singkat, power supply seperti ini berfungsi mengubah listrik hasil menjadi DC lalu mendistribusikan daya ke seluruh komponen komputer melalui kabel yang sudah kamu lihat. Tanpa PCU komputer tidak bisa menyala. Kondisi kabel, fan dan konektor harus selalu dijaga agar tidak rusak atau berdebu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kekurangan, maafkan. Itulah tadi penjelasan dari komputer.